Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Sahabat kreatif, saatnya kamu mengikuti program belajar di RRI, edisi Guru Keliling. Semua murid, semua guru. Selamat siang, Bapak Kepala, Ibu. Ini lagi pada pegang apa semua ini, Bapak Kepala sama Ibu? Kalau boleh tahu. Lagi pegang dompet hasil kerja anak-anak. Oh, ini yang mengerjakan siapa, Bapak? Ini yang mengerjakan anak-anak tunagrahita. Anak-anak tunagrahita. Ini hasil pekerjaan mereka. Ya. Berarti ini kita lagi di ruangan apa ini, Ibu? Kok saya lihat ada banyak mesin jahit, mesin cuci, ini ada kain-kain. Ini sebenarnya di ruangan apa nih, Bu? Ruangan busana. Oh, ruangan busana. Berarti hari ini belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling, kita akan belajar membuat busana atau Membuat masker dari kain. membuat masker dari kain. Berarti ini kita akan ke rumah salah satu siswa, bagaimana kita praktek membuat masker berarti ya, Ibu ya? Iya. Baik. Dan ini semua hasil karya mereka ya, Bapak Ibu? Ini masker yang dibuat nih. Ini ada masker yang dibuat. Ini semua murni hasil tugas. Tapi yang buat itu sudah tamat. Oh, yang ini yang kakak-kakak terdahulu yang sudah tamat. Baik. Ini nanti akan dijual begitu ya, Ibu ya? Akan dijual ini. Ini semua sudah pada laku ini atau belum? Biasanya dipasarkan di mana hasil-hasil karya dari adik-adik ini, Ibu? Di Kupang. Oh, saat gebiar, saat promosi atau saat pameran begitu? Pameran. Saat pameran. Baik. Nah, sahabat kreatif, hari ini saya berada di ruang tata busana. Ruang ini merupakan salah satu ruang yang mana adik-adik belajar membuat keterampilan busana. Ini sudah ada hasil karya mereka dan program belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling. Hari ini saya akan bersama Ibu Elizabeth Noni, Guru Tata Busana SLBN Atambua, dan juga ada Kakak Bone Vantura Bone. Ini kalau Kak Bone ikut saya, Kak Bone selaku apa ini? Saya selaku asisten guru keterampilan. Asisten guru keterampilan. Nah, kalau boleh tahu Bu Elis, kita akan ke rumah siapa nih Bu Elis? Maria Yunita Mutilon. Emilia Yunita Mutilon. Iya, adik Emilia Yunita Mutilon. Kita akan belajar apa nanti di sana, Ibu? Membuat masker Membuat masker. dari kain. Iya, karena saat ini lagi pandemi COVID-19, jadi adik-adik ini diajarkan bagaimana cara membuat masker. Jadi kalau keluar rumah harus mengenakan masker seperti kita ini ya, Bu ya? Ya. Baik, kita sudah siap berangkat ini, Bu, menuju rumahnya adik Emi. Sudah siap ya? Semangat ya. Bapak Kepala, kami mohon izin, kami melakukan proses pembelajaran di rumahnya adik Emi. Nanti kami kembali lagi kalau sudah selesai. Baik, terima kasih. Sahabat kreatif, kita akan ke rumahnya adik Emi untuk bagaimana kita memberikan pelajaran kepada adik Emi terkait membuat masker yang akan diajarkan oleh Ibu Emi dan
Kakak Bonaventura. Ikutin kami di program Guru Keliling. Ya, orang selama ini kalau belajar di rumah saja kan, Mama? Iya, Mama selama- orang pergi ke rumahnya Selama mereka. COVID ini. Mama orang di rumah. kunjungi. Iya. Habis absen, Habis absen langsung berangkat menuju ke sana. Berarti ini kunjung setiap hari, tidak bisa satu anak saja. Tidak, Atau satu anak satu hari saja. satu anak satu hari saya. Ya, kita sudah sampai di rumah adik Emilia Yunita Muti Leon. Mari Ibu, silakan. Selamat siang. Selamat siang, maaf kami sudah ganggu. Sahabat kreatif, tim Guru Keliling saat ini sudah sampai di rumahnya adik Emilia dan kita akan sama-sama belajar dengan adik Emilia bagaimana cara membuat masker. Adik Emi, terima kasih sudah menerima tim Guru Keliling hari ini. Sudah siap untuk belajar? Ya, sudah siap. Semangat ya. Semangat. Baik, Bu Elis, silakan untuk dimulai proses pembelajarannya. Bagaimana cara membuat masker? Silakan. Iya, kita Ibu lepaskan dulu tasnya. Oke. Nanti dibantu sama Kakak Bone, Pak Bone. Pembelajaran hari ini dibantu sama Pak Bone. Karena adik Elis akan diajarkan bagaimana cara membuat masker yang kita pakai ini. Bagaimana sih cara membuatnya? Ini sudah ada perlengkapan yang disiapkan. Ini punyanya adik Emi sendiri? Tidak. Punyanya sekolah. Oh, yang tidak ya? Iya, baik. Bu Ebi, silakan waktu dan kesempatannya untuk kita belajar hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kami akan mengajarkan tentang membuat masker. Membuat masker dari kain. Ibu mau mengajarkan tentang membuat masker. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu mesin jahit. Mesin jahit yang mana? Ini. Terus yang berikut benang. Yang berikut gunting. Gunting kain. Berikut lagi kain katun. Terus kain furing. Pita ukur. Karet, kapur kain, jarum mesin, jarum pentul, jarum tangan, mister kain, pendedel, setrika, Setrikanya ada di sana ya. terus dengan meja setrika dan pola masker.
polanya. Pola maskernya Ini sudah disiapkan nih ya Bu ya? Ya, sudah disiapkan. Iya, sudah disiapkan pola maskernya. Setelah kita ada alat dan bahan-bahan digunakan, terus langkah-langkahnya yang harus adik Emilia tahu seperti apa Ibu? Itu yang pertama itu harus mengambil ukuran. Berarti harus mengambil ukuran. Ya, Silakan ini. Pak Bone yang lebih mengetahuinya, silakan. Mengukur pola. Ya, sama yang Ibu Emi juga bisa langsung jelaskan. ini pola ini sudah dirancang sesuai dengan ini, tinggal mengukur saja yang sudah ada. Oh, ini kan pola sudah polanya dirancang. sudah dirancang. Ini Jadi, dirancangnya oleh siapa? Adik Emi oleh atau? adik Emi sendiri. Adik Jadi, Emi sendiri. Dia sisa saja tinggal saja dia mengukur ulang apa yang sudah dibuat. Ya. Silakan, Silakan. Bapak. Langsung diajarkan kepada adik Emi. Kita geserkan dulu ini. Ya, adik Emi langsung memulai untuk proses membuat maskernya. Dari sini saya langsung nakar dari ujung sana kakak saya ujung sana. Kakak suruh besar sedikit. Itu dari situ ya ukur tadi berapa 12. Ya. Sambil dipandu terus. Ya. Sudah, nanti ambil ukuran tengah. Ambil ukuran tengah dulu, nanti dibagi. Ini. Bagi dua. Tadi 14 bagi 2 berapa? 7. Ya, di tengah di sini. Ya. Nah, nanti ini juga sama ukur, memang dia punya ini apa panjang bagian bawah. Tadi berapa di sini? Coba ukur ini. Tadi berapa ukur? 16. Coba. Ya, dari sini ke sini 16. Dari sini ke sini 16. Ya. Sekarang ini tadi ini berapa ini kakak ini? Kita coba ukurin berapa? 7. Tadi 7 bagi 2 3,5. Ya toh? 3,5. Kita begini sayang. 3,5. Ya. Nanti kakak dari sini 3,5. Dulu kakak. Sahabat kreatif, saat ini Pak Bone sedang memberikan penjelasan kepada adik Emi Setengah. bagaimana menggambar pola masker. Ya, Jadi sebelum masker itu jadi kita harus gambar 3,5. dulu Ini, pada 3,5. Ini kasih lembaran ukuran. kertas ini, Yang ini, baru nanti bisa sini. kita jahit Sini, di tiga. kain ini. Jadi ini punya ukurannya. Ini ukurannya untuk orang dewasa. Ya, di sini Masker yang 7. akan dijahit itu 7. adalah ukuran orang Di sini, dewasa. sini, sayang. Ini prosesnya sedang berlangsung. Ya, ini nanti ini pakai ini kan. Ya, sepertinya saya juga harus menggambar ini ya. Oh, ini apa? Ikutan Ini membuat garisin masker. dulu. Garisin dulu. Ini pakai belas sesuai dengan apa yang kami di Iya, sana. iya. Ini yang kesehariannya mereka belajar ya, Pak Bone ya. Iya, Ya. benar. Ya, ya, itu ke sini. Ya. Iya. Nah, ini turun ini 2 cm, turun ini 2 cm. Ya, turun 2 cm. 2 cm, iya. Ya, di sini juga turun 2 cm. Ya, Iya. sekarang pakai ini kan topi kemarin sudah diajarkan. Iya. Dari iya. Ini tadi 7 di mana kakak? Bu, saya bantu. Iya, silakan Pak Bone karena untuk asistennya berarti ini kan kita langsung memberikan penjelasan kepada adik Emi ini seperti pakai apanya. sini. Ini tidak dipakai ya. Ini garisnya tidak dipakai, yang pakai ini. Dari garis dari sini ke sini. Nah, pakai garisnya ini dari ini ke sini. Panas. Rapi ya sayang. Iya, sudah digaris. Dengar. Iya. Ya, ini sekarang hubungkan garis yang 2 cm dengan yang garis 2 cm bagian ini. Caranya begini sayang. Dari sini ya. Ini dihubungkan seperti ini. Caranya diusahakan supaya hubungkan garis 2 ini mereka jadi satu ya. Tunggu sayang. Tunggu kita cari posisinya. Maaf, belum. Isi itu tunggu ya, tunggu jangan tahan itu. Iya. Ya, sudah garis. Tunggu dapat posisi yang pas Ya, baru baru dibentuk dibentuk, lingkarannya ya. lingkarannya, ya. Iya. Ya. Sesuai dengan ukuran yang Ukuran sudah yang sudah ditetapkan tadi. Baik. Ditetapkan. Nah, ini kan bagian depan harus lebih tajam. Lebih tajam. Ya, bagian depan lihat. Ini ada beda. Ini bagian depan dia lebih cengkung ke depan karena
pada saat pakai kan dia agak ya hidungnya nanti seperti ini. Baik. Kalau bagian belakang tidak perlu seperti yang ini depan karena dia agak ini ini tumpul ya. Iya, Ya. baik. Ya. Ini, ayo sekarang hubungkan ini ya. Ya, jadi pola maskernya sudah siap. Ya, ini sahabat kreatif, pola maskernya sudah siap. Ya. Jadi sebelum kita adik Emi menjahit harus digambar polanya seperti ini dulu. Iya, Iya. iya. Adik Emi sudah bisa ini? Bisa. Bisa ya? Iya. Biasa dikerjakan setiap hari. Ya. Iya. Berarti besok nanti kita bisa pesan masker di adik Emi nih. Bisa. Diproduksinya banyak nanti ya. Iya. Baik. Nah, Pak Bone, setelah kita membuat masker, apa langkah selanjutnya untuk adik Emi pembelajaran Sekarang selanjutnya? kita harus menggunting pola yang sudah gambar, nah, menggunting kertas yang sudah digambar, ya. Langkah yang Emi, gunting. ini beda guntingnya. Ini untuk apa? Fungsinya untuk apa ini, Emi? Kalau ini untuk gunting kain, kalau ini untuk gunting kertas. Gunting kertas. Ya. Jadi kalau yang gunting kertas tidak boleh digunting di kain ya, Emi ya? Ya. Iya, baik. Silakan dilakukan. Silakan menggunting. Nah, gunting sesuai dengan kemauan, mau atas bawah silakan. Ya. Ya. Prosesnya sahabat kreatif setelah menggambar pola ini akan digunting oleh adik Emi. Ini hari ini memang khusus kita belajar bagaimana cara membuat masker. Dia lihat sedikit tidak apa-apa. Iya. Ya, ya, putuskan. Usahakan supaya guntingnya pas di garis ya ini. Iya, Pak. Jadi sebenarnya Pak Bone, Ibu Emi, adik-adik ini tidak hanya diberikan pembelajaran umum, tapi bagaimana melatih mereka juga Untuk menyiapkan keterampilan mereka ketika selesai ataupun tamat sekolah, mereka sudah punya keterampilan tersendiri. Ada yang memilih busana, ada yang memilih boga, ada iya. memilih sablon. Oh, ada memilih sablon Ya, juga ada. Ada memilih kecantikan. Kecantikan. Ya. Itu dilatih juga ya, Pak Bone? Itu gurunya ada dan asistennya ada. Asistennya. Asisten seperti saya, gurunya yang ibu. Baik, Ya. baik. Ini memang nanti pemilihan kelasnya itu pada saat mereka kelas berapa, Pak Bone? Istilahnya Ibu Emi. Kita sambil menunggu adik Emi lagi menggunting pola yang sudah digambar tadi. Kalau mereka ingin memilih ke taraf busana, boga, sablon, itu pada saat mereka kelas berapa? Itu mulai SMP kelas 1 atau kelas 7, SMP kelas 7. SMP kelas 7. Mereka sudah diarahkan keterampilan mana yang mereka sukai untuk dipilih begitu. Ya, benar Ibu. Jadi pada saat mereka mulai menginjak ini kelas 7, nanti kita mulai minta mereka memilih salah satu minat belajar atau minat keterampilan. Kita nanti tawarkan mereka, oh ini siapa yang minat di busana, kan setelah kita ini kan daftar dulu. Ada keterampilan busana, keterampilan boga, dan keterampilan kecantikan. Kecantikan. Nah, dari 4 itu nanti kita tawar ke mereka. Kalau pilih busana ya silahkan menghadapi Pak yang ini. Kalau pilih busana silahkan menghadapi Ibu yang ini. Ini. Guru yang mana ya, guru sudah yang mana, ya. ada tanggung jawabnya Ya, ada masing-masing. tanggung jawab Baik. masing-masing, Nah, ini Emilia sudah selesai menggunting polanya. Tretreng, sudah jadi polanya untuk masker. Sekarang kita akan lanjut ke tahap apa nih, Adik Emi? Setelah ini Ini apa? Berikutnya itu memasang pola yang sudah jadi pada kain. ya, silakan Pak. Diarahkan. Ya, silakan. Harus dirapikan. Ya, silakan meletakkan pola pada kainnya sudah disediakan. Ya, atau dari sini saya ke Emilia, dari ujung sini saya. Ya, supaya nanti satu Berarti lagi. ini digambar lagi atau langsung digunting, Langsung Pak? digunting. Langsung digunting Jadi ya, digunting. Pak Bone Ya, ya. sesuai dengan pola yang Sesuai dengan pola yang sudah Serah, dibuat ya, Adik Emi ya. tadi. Iya. nanti begini saya bisa ada kakak bisa saya pengen aku bisa
misi saya tunggu geser sedikit. Oke, ya silakan pentul dulu. Ini namanya pentul untuk menahan sebentar. Per saat gunting dia jangan lari. Supaya tidak lari Tidak dari dari bahan. dari kain. bahannya. Ya, supaya digunting nanti tidak Ya. ini. Tunggu saya. Ya, ini proses gunting sedang berlangsung. Ya, sudah dapat, tinggal digunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat nanti tadi. kena ini kak. Iya. Jadi sahabat kreatif, jika sahabat tidak malas nih membeli masker yang sekali pakai langsung dibuang, kita bisa membuatnya sendiri. Iya. Nah, hari ini di Guru Keliling Pro 2 RRI, adik Emi belajar, kita juga belajar nih ya sahabat ya, bagaimana cara membuat masker untuk kita sendiri. Kalau sudah tahu gini, bisa mau dibuat 10 atau 15 masker untuk dipakai ganti-ganti, kayaknya sudah bisa nih sahabat kreatif kalau lagi mendengarkan dan juga menonton Guru Keliling di Pro 2 RRI. Apa langkah selanjutnya Pak Bone dan Ibu Emi? Menjahit. Ibu Elis, iya. Langkah berikut itu menjahit. Menjiplak. Ini Ini apa? yang Furingnya. nanti yang berikutnya kain yang sudah ada kita tempel pada pelapis yang namanya furing ya, yang sudah jadi. Karena masker ini kan ada 2 lapis. Ya, pelapisnya itu ada di dalam seperti yang ini. Jadi yang bahan utama, ini namanya kami istilahnya bahan utama. Setelah dipotong, kita harus letakkan pada bahan pelapis yang namanya furing. Ya, silakan. Ini Sesuai anjuran kesehatan ya. Ya. Berarti benar. masker itu punya 2 atau 3 lapisan, begitu. Ya, betul Ibu. Jadi ini kami geser dulu. Iya. Proses untuk gunting kainnya sudah selesai. Berarti sekarang kita harus gunting pelapisnya. Ya, kalau biasa yang suka menjahit pasti tahu kain ini namanya kain furing. Kain apa ini? Ada Emi? Kain furing. Silahkan buka. Nanti dia lewat. Iya. Iya, jadi cara mengukurnya juga ada teknik nih ya, Iya, Pak. ada teknik. Bone ya, tidak Iya, langsung tidak harus langsung. di Iya. pinggir ini ya. Ya, itu takut nanti pada saat kita potong ujungnya tidak sama, Tidak sama rata. Tidak sama rata. Iya. Jadi memang adik-adik ini memang harus memperhatikan dengan seksama bagaimana cara menggunting juga menjiplak. Ini tadi dari kain yang sudah kita gunting, sekarang kita jiplak ini Ya. ke kain furing. Ya, atau Iya. pelapis. Sebagai bahan pelapisnya. Dan Ade Emi ini masih melakukan ini, akan menggunting kain pelapisnya. Setelah itu baru kita jahit bersama. Silakan. Nanti ikuti sama dengan itu ya, Kakak. Harus sama persis Ya, harus sama persis dengan bahan utama. bahan utamanya. Ketika kita balik, dua-duanya harus sama, seimbang. Ya. Ini sudut ini juga gunting sesuai itu kan. Lagi sampai putus memang ya. Nah, itu bagian atas lagi. Ya. Sekarang kita lepaskan pentul. Sekarang kita lepaskan pentul dari bahan utama, bahan pelapis supaya kita bisa jahit. Ya. Ya, itu. Lepas Berarti lagi. ini sudah jadi Sudah semua. jadi, ya. Selanjutnya proses Yes. tahapan selanjutnya adik Emi akan menunjukkan caranya bagaimana menjahit Ya, masker. menjahit masker. Baik. Ya. Sahabat kreatif, itu tadi kita sudah ikuti beberapa langkah yang diajarkan
oleh Ibu Elis dan juga Pak Bona kepada Ade Emi dari pembuat persiapan bahannya, pembuatan pola dan juga pengguntingan kain serta bahan pelapisnya ini sudah jadi semua. Tinggal bagaimana adik Emi akan Proses. melakukan langkah selanjutnya yaitu proses menjahit. Ya. Sudah siap? Kakinya Sudah. sudah siap untuk menjahit? Sudah. Adik Emi sudah ya. Sahabat kreatif tetap bersama kami di program Guru Keliling. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Semua guru. Ini yang pertama tiang benang. Ini namanya tiang benang. Fungsinya untuk menopang benang di atas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini namanya pengait benang. Ini ada berapa langkah? Ada satu. Ini yang pertama. Ini namanya pengait benang. Yang kedua, penjepit benang. Itu di bagian bawah. Itu nomornya ada nomor 2. Setelah penjepit benang, kita harus naikkan lagi di yang ketiga, namanya penongkak benang. Itu yang bagian atas. Namanya penongkak, itu artinya dia tahan di atas untuk menuju ke bagian bawah. Yang paling bawah itu namanya penjepit benang. Itu ada di sini. Ini di sini. Ini ada kecil satu di sini. Nah, setelah masukkan pada penjepit benang, lalu kita masukkan pada yang terakhir itu permisi lubang jarum. Itu yang terakhir. Ya, yang itu nanti adik Emi silakan memasukkan benangnya di dalam. Silakan. Ya, ini ada beberapa cara untuk memasukkan benang di dalam lubang jarum. Minta maaf, lubang jarum. Itu yang pertama itu kita potong agak sedikit C atau miring supaya gampang untuk memasukkan di dalam lubang. Ya, adik silakan masukkan. Itu ada beberapa cara. Ya, silakan. Ya, gampang kan Ibu? Ya, sudah. Mesin jahit memiliki 2 jenis benang. Benang pertama adalah benang atas. Benang kedua adalah benang skoci. Itu ada di dalam mesin. Itu kami cara untuk mengambilnya seperti ini. Ya, kakak ambil. Ya, itu. Ini seperti ini benangnya. Nah, di dalam ini benang dalam itu ada 2. Artinya spool dan skoci. Ini yang namanya spool, ini namanya skoci. Ya, kedua ini harus saling berkaitan seperti ini pada saat memasangnya seperti ini Emi. Ya, lihat ini seperti ini. Ya, sekarang cara memasukkannya gampang. Emi yang masukkan. Ya, Emi yang masukkan. Silakan Emi. Ya, masukkan. Ya, tekan nih kakak. Tekan ya. Ya, sampai bunyi berarti itu sudah jadi. Ya, sudah jadi. Ini tutupin dulu sayang. Ini masukkan sini. Nah, ini masukkan di pun ini. Ini tutup dulu. Nah, ini jangan dulu ini. Saya belum ambil benang dalam. Ini mana yang di luar? Nah, udah. Berarti tutupin dulu. Ya, tutup. Ya. Tunggu sayang. Nah, tutup. Ini. Tutup. Ya. Ini pakai ini seperti ini. Ini. Ya. Nah, ini. Ya, masker siap jahit. Ya. Setelah pemasangan benang, maskernya sudah siap dijahit untuk ya dijahit. Pak. Boleh ya. Tuh. Ibu. Tuh.
Jangan lupa kasih mati panahnya, kakak. Ya. Ya, ini bahan utamanya sudah jadi. Coba kakak angkat. Ya, ya. Nanti ini, nah lepas ini jahit tenis lagi ya kakak. Ya. Ya ini tenis, tenis lagi. Ya, jahitnya ada 2 kali ibu. Ya. Gimana? Ya. Itu terus kasih mati tidak apa-apa kakak. Ya, nah nanti kan dia di tenis lagi tuh, nanti pakai gunting rapi tuh itu kan rapi. Ya, sekarang gunting dulu panang sisa di bagian depan itu gunting, jangan lupa. Ya, sekarang bahan utama sudah jadi, sudah habis dijahit. Ini yang angkat. Nah ini bahan utama sudah habis dijahit. Nah, tunjukkan di kamera sana. Sudah. Ya, yang bagian pertama sudah selesai. Sekarang kita ambil bagian pelapis atau furing. Ya ini. Itu nanti kasih mati saya. Nah, begini. Ya, putar lagi. Ini. Ya, putar ini kainnya ke sini. Kain diputar ke sini. Ya, turunkan lagi. Ya, silakan jahit lagi. Nah, injak. Ya, lagi. Ya, sudah. Silakan naikkan sepatu. Ya. Ya, sekarang ini. Sudah, aduh. Nah, pasang sudah. Pasang. Caranya seperti ini. Ya, sudah toh, kemarin sudah toh. Lihat supaya bagian depan dan bagian belakang lihat seperti ini. Ini, coba dilihat. Ini bagian seperti itu. Ya. Ya. Lihat, dipentul dulu supaya jangan bergeser. Ya, pentul dulu. Baju pentulnya semua kiri kanan dipentul. Nanti disamakan. Ya. Disamakan. Memang prosesnya agak lama ya, Iya, Pak prosesnya Bone ya. Iya, ini prosesnya memang lama. apalagi yang kita beri pelajarannya itu adalah adik-adik yang berkebutuhan khusus. Memang harus dengan penuh kesabaran, dengan hati. Kalau di sekolah biasanya adik Emi kan sama-sama dengan teman-teman ya di Emi ya. Iya. Biasanya lebih semangat ini dibantu sama teman-teman. Ini cuma Pak Guru sendiri yang datang. Nah, sahabat kreatif ini memang lagi diajarkan ke adik Emi bagaimana cara menyatukan antara kain utamanya dengan kain pelapis, yaitu kain furingnya. Sehingga bisa masker ini juga yang dibuat ini sudah sesuai dengan standar kesehatan, yaitu antara ada 2 ataupun 3 lapis. Nah, ini masih dicocokkan untuk bahannya antara bahan utama dan bahan pelapisnya. Jadi selesai ini sudah ini nanti tinggal adik Emi menjahit kembali. Ya. Gitu. Selama sekolah adik Emi sudah produksi berapa masker ini? Ya, ada 4. Selamanya dari kemarin, jahit dari kemarin. Sudah ada 4? Ya, sudah kemarin ada 4. Kalau adik Emi keluar rumah pakai masker tidak? Pakai. Selalu pakai ya? Ya. Mantap. Ya, sekarang proses jahit ya. Di sini. Ya, kita silakan lanjutkan dengan proses jahit. Jahit ya. Silakan. Ini baru jahit kain utamanya. Ya. Satu sepatu ibu kakak. Ya. Situ. Bapak sambil ajarkan. Ya.
Itu nanti lihat supaya bagian ini lurus ya kakak. Ya, matikan dulu. Ya, ya pintar. Jahitnya lihat supaya ujung ini harus sama dengan mesin ratai, ujung ini harus sama dengan mesin yang punya sepatu. Mesin punya sepatu ya. Terus ya, awas pentul ya, cabut dulu ya. Ya, terus ya, matikan benang ya. Harus pentul ya, cabut, jangan lupa pentulnya dilepaskan, nanti jarum bisa patah ya. Ya, sahabat kreatif, ini lagi adik Emi lagi diajarkan cara bagaimana supaya bahan utama dan bahan pelapisnya itu menyatu. Jadi harus diberi pentul seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh adik Emi. Ini langkah-langkah yang harus diketahui oleh adik Emi untuk bisa membuat sebuah masker. Ini kami mengajar ke mereka seperti ini, Ibu. Kami menuntunnya dari awal sampai akhir. Nah, karena ini anak-anak yang kita tahu ini grahita, jadi kita harus perlu bimbingan khusus ini ya. Saat mereka mengerjakan sesuatu kita harus tuntun dari awal sampai akhir ini. Jadi kami di SLB ini, saya dengan ini Ibu Elis, betul-betul kerjanya dengan hati ya. Karena penuh kesabaran ya. Ya, penuh kesabaran. Ya. Dan juga anak seperti kamu punya istilahnya egonya masing-masing mau dibilang. Jadi di saat kita tuntun mereka, ada yang tidak mau, tapi kita tetap berusaha untuk memanggil mereka, dan juga kita beri istilahnya motivasi ya, kita berikan istilahnya dengan hati supaya mereka juga bisa terima. Itulah kami di SLB seperti ini. Nah, salah satunya Emilia ini. Dan anak-anak itu harus jadi dan harus bisa mengerjakan. Ya. Walaupun Jadi, belum bisa dibimbing terus. Ya. Jadi mereka kan ada tahap pertama, istilahnya kelas 1 atau SMP kelas tahap pertama. Jadi ini mereka ini supaya masuk pada tahap yang namanya tahap ketiga. Kan ada tahap nanti 3, 4 dan selanjutnya. Nah, jadi tahap ketiga ini mereka sudah bisa jahit seperti nanti tahap keempat mungkin kita kasih mereka baju ya, atau seperti kemeja atau celana, nanti akan berlanjut sampai sama nanti sampai celana. Ya di SLB seperti itu. Dengan tujuan bahwa ketika dia keluar dia sudah bisa mandiri. Ya, tujuan itu salah satu itu di sini. Tujuannya nanti bisa mandiri ke depan, dia bisa peserta didik terampil dan mandiri. Karena kalau menurut saya, Ibu, tujuan saya itu hanya mandiri ini kreatif saya tidak bisa. Artinya dia istilah terampil saja tidak bisa, harus mandiri. Ya, itu tujuannya. Kalau terampil dan dia tidak bisa berpikir sendiri kan sama saja kan, Ibu. Harusnya terampil dan mandiri. Itu motivasi kami atau visi misinya kami berdua. Ya. Yang benang ya. Setelah itu harus gunting benangnya ya, benang sisa harus digunting supaya kelihatan rapi ya. Namanya kita menjahit itu salah satu kerapian adalah cara menyelesaikan benang atau menggunting benang yang sisa. Itu salah satu kerapian dari ini busana atau tata busana seperti itu, Ibu. Ya, sekarang sudah ya. Coba lihat, coba ya. Nah, setelah itu dilihat dulu. Periksa dulu di hasilnya seperti apa. Apakah masih, kalau kurang nanti ke depan kita akan benahi. Di tahap proses yang ini Pak Bone, adik Emi dapat nilai berapa nih di proses yang ini dulu? Yang proses yang ini dia bisa dapat nilai 70. 70 tepuk ya. tangan. Ya.
ini sudah bisa dapat 70 karena ini hasilnya sudah bagus ini. Sudah sangat Bisa bagus. Rapi lagi. Rapi, ya, Rapi, iya. ya. Luar dalam rapi. Rapi. Nah, seperti ini. Boleh dilihat. Ya, boleh dilihat ini luar dalamnya rapi. Rapi. Ya, Ya. sekarang langkah yang berikut kita memotong ini karet. Karet. Nah, ukuran karet itu ya silahkan ukur karet kemarin Pak Ajar itu berapa? Coba kemarin masih ingat tidak? Nah, Ibu tolong angkat. Nah, kemarin Ajar berapa? Coba Emilia sendiri coba. Kita pakai perasaan ya. Sudah? Ya, diusahakan supaya antara sebelah dan ini harus sama. Ya, seperti tadi Pak lipat itu 2 cm kah Ibu Emilia? Coba dilipat, diusahakan supaya sama. Nanti setelah lipat ukurnya berapa itu? 1,5? 1,5 ya, silakan. Nanti dibanting 1 kali lagi, oke? Dibanting 1 kali lagi. 1 kali lagi ya. Bentul dulu. Ya. Saatnya menjahit. Ya. Jangan lupa matikan benang. Ya, matikan benang. Ya, mantap. Bantu ikat. Baik, bantu supaya. Prosesnya memang lebih panjang ini prosesnya, jadi kita bersabar untuk menunggu. Oke, setelah itu disembunyikan Ya, bagian yang jahitnya. bagian jahitnya. Disembunyikan. Iya. Iya, seperti ini. Ya, setelah itu hasil dari ini belum bisa kita pakai. Iya. Harus disetrika dulu supaya hasilnya lebih maksimal. Ya. 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 Kita cara menggosoknya juga ada caranya. Harus dari yang ini ke sana. Terus sebaliknya dari sini arah ke sini, ya Mi? Dari pinggir ya, ke dari tengah. pinggir ke tengah. Terus sebaliknya dari Sebaliknya, sebelah sebelah ini. kiri juga dari Ya, pinggir ke ya, tengah. pinggir ke tengah. Ya. Dari sini gosok ke sana. Nanti kembungnya di sini tuh Kakak. Nah, begini sayang. Nah, di sini. Ya. Nah. Oke, dari situ. Awas karet. Nanti meleleh. Nah, sebelahnya lagi ini. Sebelahnya lagi ya. Karena di bagian tengah tidak bisa rapi karena itu dia kan bagian kembung. Jadi ya kembungnya otomatis dia seperti ini. Pada saat pemakaian baru dimulai terbuka. Maksudnya dia seperti itu. Ya, nanti Karena sebenarnya yang bagian kembung itu adalah untuk hidung. ya untuk hidungnya. Nanti Kakak habis ini sudah itu langsung balik. Ya, setrika lagi bagian dalam supaya rapi. Ya. Ya. Jadi matikan dulu. Mari Pak bantu. Hai teman-teman, hari ini aku membuat cara masker dan sekarang sudah selesai dan ini bukunya. Selesai. Mari tepuk tangan. Nah, sahabat kreatif, itu tadi dari tadi kita sudah ikuti bagaimana adik Elis membuat adik Emi, Elisnya ibu guru ya, ditemani Ibu Elis
Pak Bona, adik Emi hari ini berhasil membuat satu masker. Dan janjinya nanti besok satu masker lagi akan dibuat oleh adik Emi. Adik Emi, rasanya bagaimana nih ketika bisa membuat masker sendiri? Rasa senang sekali bisa tahu dari Bapak Ibu guru yang selama ini latih saya. Rasa senang, bangga. Bangga. Nah, Adik Elis, apa yang ingin Adik Elis ucapkan untuk Adik Emi? Adik Emi, apa yang ingin Adik Emi sampaikan untuk Bapak Ibu guru? Terima kasih banyak untuk Bapak dan Mama Ibu guru selama ini sudah melatih saya. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi sahabat kreatif. Sudahkah sahabat kreatif membuat masker sendiri? Pasti ada yang belum. Saya juga belum. Nah, hari ini kita sudah belajar dari adik Emi bagaimana membuat masker. Sahabat kreatif, demikian program belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling bagi sahabat kreatif yang ingin mengetahui cara mudah membuat masker. Jangan lupa nonton dan dengarkan Guru Keliling hanya di Pro 2 RRI. Saya Yuni, Ibu Emi, Pak Bona dan juga adik Emi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Saya sebagai kakak dari salah satu siswa SMA LB Tinebot, Emilia, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan RRI ke rumah siswa. Kami juga berterima kasih atas program ini karena sangat membantu adik saya Emilia untuk mengikuti proses KBM di tengah kondisi kita sekarang yang sedang mengalami pandemi corona. Mungkin ada beberapa saran kami untuk pihak RRI, mungkin kedepannya lebih dijaga ketertiban waktunya supaya anak-anak juga tidak bosan menunggu kunjungan ke rumah. Intinya kami sangat senang dengan kunjungan hari ini. Terima kasih. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Semua guru. Terima kasih Emilia.